karena berada di UKI sekarang. Jadi coba kita foto bersama dulu lah. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, supaya saya ini. Oke. Saya berada di UKI ini Oke, mana si Arif, Johanna, Ronauli, Terafin, Risba, Arif mana? Stefani. Hadir, Bu. Stefani, tunjukkan muka lo. Iya, Stefani Stefani, mana? Itu Saya ini kan. baru terima. Oke. Arif mana Arif? Arif. Wajahnya mana Arif? Di sini, Bu. Di sini Bu Stefani. Arif ini mana orangnya Arif? Saya, Bu. Kenapa Arif belum mandi ya? Makanya nggak munculkan wajahnya. Udah, Bu. Dari pagi, Bu. Coba munculkan wajahnya. Risba. Oke ya, 1, 2. Tunggu. Oke. Boleh diapakan ininya? Oke ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sistem operasi ya. Oke. Masih ingat sistem operasi itu apa? 3 komponen utamanya apa sistem operasi? Sistem operasi itu 3 komponen utamanya apa? Input, kemudian apa lagi? Input, output, sama pembalik. Input, proses transformasi atau konversi, dan output, iya kan? Inputnya itu merupakan faktor-faktor produksi. Sedangkan proses transformasi itu adalah proses pengubahan bentuk dari bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, dari bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan outputnya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi setiap organisasi pasti mempunyai sistem operasi ini. Ya, selama beroperasi tentunya kadang-kadang nggak berjalan dengan mulus ya. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu ya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya tenaga kerja, bahan baku, mesin dan peralatan. Sedangkan di luar kendali eksternal adalah yaitu di luar kendali perusahaan itu sendiri, yaitu seperti banjir, gempa, resesi, devaluasi, peraturan-peraturan pemerintah. Itu kan di luar kendali dari perusahaan. Selama masih dalam pengendalian perusahaan itu masih bisa diperbaiki. Ya, sistemnya masih bisa diperbaiki kalau ternyata ada output yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi jadi output sama realnya tidak sesuai. Kemarin kita sudah kasih contoh ya untuk bank, universitas dan apa semuanya. Nah sekarang kemarin itu saya sudah kirim yang gambar kedua. Gambar kedua itu menunjukkan apa? Gambar kedua apa yang isinya apa di situ? Coba lihat apa aja. Ada apa aja kalau gambar kedua? Ada yang bulat-bulat itu, ada P, ada O, ada C kan? Udah lihat gambar yang saya kirim waktu di WA Group? Sudah, Bu. Nah, P itu adalah
jadi sistem operasi ini tidak terlepas ya apa yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi-fungsi manajemen? Fungsi-fungsi manajemen itu apa aja? Planning, Planning, organizing, organizing, controlling, dan actuating, actuating. Kalau planning itu apa? Perencanaan, organisasi, pasti diikuti setiap ini, apakah perencanaan apa semuanya itu, setiap perusahaan pasti mempunyai suatu organisasi ya, pasti diikuti oleh organisasinya. Kemudian controlling itu apa? Adalah pengawasan ya, pengawasan atau apa? Pengendalian. Tapi pengendalian dalam artinya pengendalian dalam pengawasan gitu ya. Karena actuating juga itu termasuk pengendalian atau pengarahan. Nah, di dalam gambar yang kedua itu, ya, itu adalah menggambarkan tentang apa aja yang di dalam manajemen operasional itu. Kita lihat dari P. P itu kan perencanaan atau planning. Planning itu bisa kita bagi-bagi lagi. Ada plan layout, plan location, kemudian ya plan layout ya. Dari yang kalau di bahasa Indonesia kan tata letak, perencanaan tata letak, perencanaan lokasi, macam-macam lagi perencanaan-perencanaan di situ ya. Kemudian itu organisasinya seperti saya katakan tadi itu mengikuti daripada apa yang setiap apa tadi nih, apa yang dioperasikan ya. Nah, kemudian controlling itu adalah dibagi dua, inventory control atau pengendalian atau pengawasan persediaan dan pengawasan mutu ya, quality control ya. Nah, jadi yang setiap planning nanti, makanya saya bilang kalian itu harus punya buku. Kenapa? Tadinya ini adalah 2 semester, itu diciutkan menjadi 1 semester. 2 buku itu menjadi 1 buku. Maksudnya 2 buku itu kan biasanya kan karena 2 semester jilid 1, semester yang satu lagi jilid 2. Nah, sekarang karena dijadikan jadi 1 semester, jadi baik jilid 1 maupun jilid 2 itu jadi 1 semester. Bayangkan aja itu berapa bab. Jadi yang saya uraikan tadi sub-subnya itu sub daripada planning tadi maupun sub daripada controlling tadi ya. Itu adalah menggambarkan bab demi bab yang ada di buku manajemen operasional yang saya suruh sarankan punya ya. Yang saya suruh sarankan punya bukunya ya. Catherine di mute dulu Catherine. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas sekarang kita tilik dari satu persatu ya. Jadi setiap nanti sub-sub ini itulah yang kita ajarkan di dalam 1 semester ini sampai pengawasan persediaan dan pengawasan mutu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti dibuka. Siapa yang punya buku siapa udah? Ada punya buku? Mides, Bu. Mides. Terus siapa lagi? Natalia, Bu, baru nyampe. Siapa? Natalia. Natalia. Iya. Kamu buku edisi 11 atau edisi berapa? Edisi 11. Oh ya, nanti baca kamu mesti buka CD-nya nanti kalau misalnya nggak ada ya. Iya. Ibu. Ya. Ya. Ibu saya juga edisi 11 tapi nggak ada CD-nya.
Berarti yang bukan yang asli. Iya Bu, benar. Jadi nggak asli. Jadi nanti kalau apa yang kekurangannya, kamu nanti bisa lihat dari buku yang lain lah, buku operasional tetap dari Heiser and Render, ya. Iya, iya Bu, iya Bu. Ya, itu atau kamu punya 2 buku? Saya ada buku 2 sih Bu, yang bab 7. Udah nggak apa-apa. Edisi 7 yang bab kedua, edisi apa? Itu yang 7, tapi buku 2, jilid 2. Yang jilid 1 ada? Nggak ada Bu, cuma bab 11 doang jadi 1. Oh. Karena itu saling melengkapi mereka itu. Jilid 1, jilid 2 itu di edisi ke-11 jadi 1 buku, cuma sebagian adalah di CD, ya. Iya. Nanti kalau kekurangannya bisa kamu lihat nanti, ya kamu lihat lagi mana usaha kamu supaya bisa melihatnya dari ini ya, dari ya buku-buku ya, dari temannya atau dari mana, atau dari buku pustaka atau buku kamu Ya, Bu. beli ya untuk Ya, melengkapi. mungkin nanti teman-teman kita bisa ini aja, koordinasi aja Bu. Oke, ya. Ya Bu. Gitu, nanti saya nanti ada paling-paling nanti kalau saya kirim melalui WA grup paling-paling intisarinya aja saya kembangkan aja di situ. Tapi kalau nanti kasus-kasus atau formula-formula apa yang dipakai untuk menyelesaikan setiap babnya ini, setiap sub-sub ini, itu bisa dilihat nanti di bukunya. Karena nggak mungkin saya rumus-rumusnya itu kan banyak ya. Nah, Ya Bu. jadi paling-paling nanti kalau bisa saya foto, saya kirim ke WA, itu yang semaksimal mungkin saya buat seperti itu. Tapi kalau kekurangannya nanti bisa lihat buku ya. Baik Bu. Nah, di dalam perencanaan, yang namanya perencanaan itu apa perencanaan? Apa perencanaan? Tim. Apa perencanaan? Yang mengikuti ini. Yang mengikuti ini. Ya. Perintahnya pendek Bu ya. Bu, Ya, perencanaan itu kayak planning gitu ya Bu ya? sebentar ya. Perencanaan itu sesuatu yang akan kita mau buat kan, belum ini kan. Jadi kita mau apa yang mau kita buat, ya. Iya Bu. Ada saya kirim tentang strategi operasi yang baru tadi hari ini saya kirim di WA kalian. Jadi kita dalam rangka membuat sesuatu pasti ada perencanaan kita kan. Misalnya kalian kan kalau kalian mau berwirausaha kan pasti ada yang sesuatu yang harus kalian pikirkan kan, apa ya saya mau buat apa ya? Kan gitu ya. Itu kan namanya perencanaan kan, ya. Iya, Bu. Nah, nanti nanti terrealisasi setelah kalian sudah mengumpulkan data apa semuanya kalian lengkapkan, baru kalian mulai berwirausaha, ya kan gitu ya, sampai Iya. menjadikan produk apa yang mau kalian buat. Tapi pasti kalian kan berpikir kalau membuat sesuatunya, pasti kalian melihat pasar kan, riset pasar kan. Iya. Apa yang disukai oleh konsumen. Tapi sebelumnya pasti kalian ada membuat sesuatunya sebelumnya kan. Apa yang dulu saya buat. Terus saya mau tanya kepada konsumen, gimana menurut kalian tentang produk yang saya hasilkan ini? Apa yang kurang, apa yang ini? Tentunya seperti itu kan. Kalau itulah namanya riset pasar, ya. Sebagaimana kalau misalnya ada mahasiswa yang berwirausaha,
dia menjualkan dagangannya kepada saya, ya kan gitu ya. Yang mahasiswa UKI lah ekonomi. Terus saya tanya gini, ini kamu buat atau kamu beli? Terus katanya beli Bu, katanya gitu. Kalau kamu beli, saya nggak mau beli, saya bilang. Kenapa saya bilang itu seperti itu? Lebih baik kamu bikin, nanti saya akan komen. Ke komen apa yang kurang, apa yang begini. Sehingga kamu kan yang namanya berwirausaha lebih bagus bikin sendiri daripada titipan orang itu keuntungannya tidak banyak yang kamu dapati yang titipan barang-barang orang, apanya dagang-dagangan orang. Itu nggak banyak, tapi kalau kita buat sendiri apalagi kita kan makanya kita kan riset pasar kan, apa yang disukai, apa yang mau disukai oleh konsumen. Kemudian apakah kita merubah teksturnya atau dari segi penampilannya atau segi apalah. Jadi kita makin berusaha. Jadi ini namanya continuous improvement. Jadi perbaikan dan terus menerus, kita tidak sampai kepada sampai ke tingkat puas kita. Wah, saya sudah berhasil buat ini. Jangan stop. Kalau kita membuat sesuatunya jangan stop. Karena kita harus perbaikan yang terus menerus. Karena apa? Karena ingat kita banyak pesaing kita. Ya. Nah, karena kita konteks produksi berarti kan menghasilkan suatu produk. Ya. Kalau nggak ada produksi, nggak ada produk, pemasaran nggak laku. Kenapa? Apa mau didagangkan? Apa mau dijual? Keuangan juga nggak laku. Kemudian akuntansi juga, ya. Tapi karena ada yang mau dijual, jadi inilah produksi ini mau itu berapa persen ya? Hampir berapa persen? Hampir 100% itu adalah yang produk yang apalah kita katakan yang mumpuni ya, yang membuat keberhasilan orang karena membuat sesuatu kan produk, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, ya kan? Coba apa yang mau kita buat, ya kan? Kita kan Iya, kalau Bu. di pasaran kan target pasar kan gitu kan, target pasar kan harus memenuhi target pasar. Nah, jadi inilah yang kita mau rencanakan, saya mau buat apa. Tapi sebelumnya kita kan harus tunjukkan dulu produk apa yang kita buat. Pasti ada standar kita untuk membuat sesuatu kan? Ada nggak? Ya kan, misalnya rasanya, apanya, pasti ada standarnya kan? Kemudian Iya, Bu. seperti gini misalnya. Maaf ya kalau saya cepat-cepat ya, ini terlalu cepat nggak saya ini bicara? Enggak, Bu. Enggak, masih bisa. Tidak, Bu. Saya Standar, Bu. standar. Karena Saran kan kita mau ngejar jam 2 kan supaya cepat ini. Iya kan? Iya. Iya, Bu. Ikut semua Baik, Bu. ini. Ikut semua seminar ini. Ada sebagian ikut, Bu. Oke. Jadi aku lagi ngajar. Saya di ruangan apa? Pak Aris. Saya di ruangan Pak Aris ini. Di ruang Bapak saya ya. Iya. Ini. Bapak. Nah, nih. Ini Pak Arisnya tuh. Wow, ganteng sekali. Seperti artis Korea. Iya, ganteng, Bu. Saya di ruangan TU. Ya. Oke. Jadi di dalam tadi planning itu adalah salah satu adalah fungsi-fungsi manajemen. Planning itu tadi ada namanya perencanaan kapasitas. Kapasitas itu apa sih? Aku lagi bicara di sini. Sorry ya. Mengganggu ya? Perencanaan Tidak, Bu. kapasitas itu apa kapasitas? Maksimum, Bu. Kapasitas Kemaksimalan. Jumlah maksimum. Oke. Saya mengarang.
tingkat kemampuan output, tingkat kemampuan maksimum output dari input yang ada. Itu kan kemarin saya sudah bahas ya. Ya, makanya efisiensi itu adalah output per input kan? Benar nggak? Efisiensi itu output per input nggak? Oh iya benar Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Tingkat kemampuan maksimum output dari input yang ada. Jadi kan inputnya misalnya ada 1 ton, 2 ton CPO. Tahu kan CPO kan? Crude palm oil, minyak kelapa sawit. Iya Nah, Bu, iya. ya. Jadi kan siapa pernah lihat proses pembuatan buah kelapa sawit? Tidak Bu, tidak pernah Bu. Terus pernah, ya tapi makanya tonton itu si Unyil tuh ada loh, si Unyil tentang proses ini. Iya, saya senang nengok si Unyil. Si Unyil itu banyak sekali itu tentang pembuatan apa aja. Ya, proses produksinya jelas di situ, dari mulai bahan bakunya apa, kemudian cara pengolahannya bagaimana sehingga menjadi suatu produk akhir. Itu makanya saya sarankan coba nanti kalian itu saat nonton si Unyil, nanti apa yang kalian dapatin itu ya. Jadi kirim ke WA saya ya. Ya. Wah Bu, grup ini Bu lebih suka nonton drakor. Film Korea. Jangan. Kita kan proses produksi, kita kan belajar tentang membuat sesuatu. Ya. Jadi oke. Jadi kapasitas itu tingkat kemampuan maksimum output dari input yang ada. Jadi seperti tadi siapa yang bilang tadi kapasitas apa tadi? Ada yang bilang tadi apa tadi? Kemaksimuman Bu. Tingkat maksimum. Seperti misalnya gini, mesin cuci kan? Saya katakan, udah pernah saya jelaskan kan, mesin cuci kan? Ya Bu. Lalu yang 10. Jadi 80% dari